Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sauki dengan NPM 3062056 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Banjarmasin semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyinarkan hasil dari proposal yang saya kerjakan, yaitu pada mata kuliah penelitian tindakan kelas yang diampu oleh Ibu Nurmaliah MPD. Adapun judul yang saya angkat ialah pembiasaan berbahasa Indonesia pada saat kegiatan belajar mengajar untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas 4 di SD Negeri Parampeo Hilir, Kabupaten Tapin. Baik, langsung saja kita masuk ke bagian pokok bahasan yang pertama, yaitu tentang latar belakang masalah dari judul yang telah saya angkat tersebut. Nah, di sini menyatakan bahwasanya penggunaan bahasa Indonesia sangatlah luas dan juga dilakukan oleh orang-orang yang berlatar belakang bahasa daerah yang berbeda-beda, sehingga menjadikan bahasa Indonesia sangat bervariasi dan beragam-ragam. Di dunia pendidikan khususnya, di sekolah penggunaan bahasa Indonesia pada saat kegiatan belajar mengajar masih dipengaruhi oleh bahasa daerah, sehingga komunikasi antar guru dan siswa yang mestinya menggunakan bahasa formal cenderung lebih dominan menggunakan bahasa daerah setempat. Nah, oleh sebab itulah ini menjadi suatu pokok permasalahan yang harus kita benahi atau kita perbaiki. Sekarang masuk ke bagian rumusan masalah dari latar belakang yang telah kita bahas sebelumnya. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini ialah apakah melalui pembiasaan penggunaan bahasa Indonesia pada saat kegiatan belajar mengajar, siswa akan lebih terampil menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, setelah kita membahas dari rumusan masalah, tentu ada yang namanya tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian dari yang saya lakukan ialah dengan menerapkan kebiasaan menggunakan bahasa Indonesia pada saat kegiatan belajar mengajar, peneliti ingin mengetahui tingkat keterampilan berbahasa Indonesia siswa. Kemudian, untuk manfaat penelitian sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat teoritis yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang akan kita bahas nantinya, dan juga manfaat praktis, bagaimana nantinya siswa apakah lebih terampil atau malah sebaliknya dengan menerapkan apa yang telah kita lakukan seperti tadi. Untuk mengetahui lebih jauh sedalam mana penelitian yang akan kita bahas, pertama kita akan masuk ke bagian kajian pustaka, yang mana di sini bahasa merupakan alat komunikasi lingkungan manusia. Nah, tentu kita harus mengetahui apa itu bahasa sendiri, baik itu secara lisan maupun tertulis. Nah, ini adalah fungsi dasar bahasa yang tidak dihubungkan dengan status dan nilai-nilai sosial. Sedangkan bahasa adalah sistem bunyi bermakna yang dipergunakan untuk komunikasi oleh kelompok manusia. Sedangkan bahasa Indonesia dalam perkembangannya mendapatkan pengaruh dari berbagai bahasa, baik bahasa daerah maupun bahasa asing, menurut Pak Romadi dan kawan-kawan pada tahun 2014. Kemudian, menurut Jargo, Tarigan dan kawan-kawan pada tahun 1998, halaman 12 sampai 13 berbicara adalah keterampilan menyampaikan pesan melalui bahasa lisan kepada orang lain. Nah, di sini tadi kita berkaitan dengan berbicara atau keterampilan. Tentu kita mengetahui terlebih dahulu bagaimana bahasa dan juga bagaimana apa itu berbicara. Oke. Jadi berbicara ini identik dengan penggunaan bahasa secara lisan tentunya. Penggunaan bahasa secara lisan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, ada faktor pelafalan. Yang kedua, intonasi. Dan yang ketiga, pilihan kata atau diksi. Yang keempat, struktur kata dan juga kalimat. Yang kelima, sistematika pembicaraan. Dan yang keenam, isi pembicaraan. Yang ketujuh, cara memulai dan mengakhiri pembicaraan. Dan yang terakhir atau yang kedelapan, penampilan atau gerak-gerik penguasaan diri. Sekarang kita masuk ke bagian kerangka berpikir dari kajian pustaka yang telah dibahas sebelumnya. Dapat kita simpulkan bahwa dengan pembiasaan berbahasa Indonesia pada saat kegiatan belajar mengajar sangat cocok digunakan untuk meningkatkan
keterampilan berbicara siswa. Siswa bisa mengikuti guru dalam menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Siswa dituntut untuk lebih berani dalam berbicara menggunakan bahasa Indonesia pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kita sekarang masuk ke bagian hipotesis tindakan. Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka berpikir yang telah kita uraikan sebelumnya, maka dapat kita susun hipotesis penelitian ini adalah pembiasaan berbahasa Indonesia pada saat kegiatan belajar mengajar untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Sekarang kita masuk ke bagian rancangan penelitian. Saya di sini membagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga observasi dan evaluasi, dan yang keempat atau yang terakhir melakukan refleksi. Selanjutnya di bagian subjek, lokasi, dan waktu penelitian, saya melakukan penelitian ini di SDN Marapi Bilir, Kecamatan Jandikara Selatan. Tindakan penelitian ini dikenakan pada siswa kelas 4 di semester 1 dengan jumlah siswa 29 orang. Pelaksanaan tindakan dikerjakan mulai pada tanggal 23 Desember 2022. Untuk jam pelajaran dilakukan 2 pertemuan setiap minggu dengan pertemuan 2 kali 35 menit. Dalam melakukan penelitian, saya menggunakan 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama, teknik wawancara. Wawancara ini saya lakukan terlebih dahulu kepada guru kelas, bagaimana keterampilan berbicara siswa di kelas tersebut. Yang kemudian saya langsung masuk ke dalam kelas tersebut, melakukan observasi dari apa yang keterangan disampaikan oleh guru kelas tersebut. Dan yang ketiga, saya melakukan tes untuk menguji sejauh mana keterampilan berbicara siswa di kelas 4 tersebut. Di bagian teknik analisis data, untuk mengetahui peningkatan berbicara bahasa Indonesia siswa, yaitu dengan memberikan kesempatan setiap siswa mengemukakan pendapat satu persatu secara bergantian yang telah dinilai dengan rubrik siklus 1 dibandingkan dengan kesempatan yang telah dinilai pada rubrik siklus 2. Jadi nanti saya akan melakukan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang mana si siswa diminta untuk mengemukakan pendapatnya dengan menggunakan bahasa Indonesia sesuai kemampuan yang dimilikinya. Terakhir, di bagian indikator keberhasilan, saya memuat ke dalam 2 bagian indikator yang ingin dicapai oleh peneliti. Yang pertama, kelancaran siswa dalam berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Sejauh mana nantinya ia mengemukakan pendapatnya, argumentasinya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Apakah tidak tersendat-sendat atau terbata-bata? Yang kedua, ketepatan siswa dalam penggunaan bahasa Indonesia. Nah, di sini apakah kata-kata yang mereka gunakan itu menggunakan bahasa-bahasa baku sesuai kaidah bahasa Indonesia yang telah disempurnakan. Nah, mungkin itu saja pemaparan materi seminar dari saya. Salah hilap mohon maaf, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.